Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku mau bikin nastar glowing. Ini aku bikin bentuknya oval seperti ini ya. Ini nastarnya lumer banget, wangi, dan ini enak banget. Penasaran gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan-bahannya di sini aku pakai butter dan margarin. Aku campur sebanyak 250 gram, penggunaannya 1:1 ya. Kemudian tambahkan gula halus. Nah, gula halusnya ini wajib banget disaring ya teman-teman, karena cenderung gula halus itu bergerindil. Kalau nggak disaring nanti akan bergerindil walaupun di mixer. Kemudian ini aku mau mixer dengan speed rendah aja sampai gula dan butternya tercampur rata. Kalau teman-teman mau pakai full butter atau full margarin itu boleh ya. Kalau menggunakan full margarin dia nanti akan kurang wangi teman-teman. Tapi kalau menggunakan full butter jadi lebih lumer lagi. Kemudian tambahkan 3 butir kuning telur, masukkan secara bertahap sambil di mixer masih dengan speed rendah. Cukup sampai tercampur rata aja, jangan terlalu lama mixernya karena bisa menyebabkan nastarnya nanti menjadi melebar. Nah, ini sudah cukup ya. Kemudian bagian pinggirnya aku mau rapikan menggunakan spatula. Lalu di sini aku mau tambahkan 45 gram susu bubuk. Kemudian tambahkan 450 gram tepung terigu protein rendah. Aku menggunakan tepung kunci biru ya. Nah, lalu ini diaduk rata menggunakan spatula. Nah, karena di sini menggunakan spatula agak susah mengaduknya, jadi aku mau lanjut aduk menggunakan tangan. Pastikan tangannya udah dicuci bersih terlebih dahulu ya. Nah, ini diaduk-aduk rata sampai benar-benar adonannya tercampur rata ya. Nah, kalau sudah tercampur rata dan sudah dibentuk seperti ini kita mau mulai bentuk nastarnya. Di sini aku sudah siapkan selai nanas yang udah aku bulet-buletin seperti ini. Kemudian untuk adonannya aku mau pakai sendok takar ya yang 5 mili. Nah, ini aku mau bulat-bulatkan, dipipihkan kemudian isi dengan selai nastarnya. Lalu bulatkan terlebih dahulu ya, baru nanti kita bentuk oval teman-teman. Sebenarnya untuk bentuk teman-teman sesuai selera aja, bisa dibentuk bulat, oval ataupun dibikin nastar daun itu bisa banget ya. Tuh, ini dibulat-bulatkan kemudian dibentuk lonjong atau oval seperti ini, dirapihkan bagian pinggir-pinggirnya ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Tuh, mulus banget. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Kalau semua nastarnya sudah selesai dibentuk seperti ini, kemudian ini mau langsung aku panggang. Aku mau panggang dengan oven gas di suhu oven 150 derajat Celcius, api bawah aja selama kurang lebih 45 menit. Ini di oven sampai matang ya teman-teman, supaya nastarnya itu nggak retak. Jadi pastikan benar-benar matang. Nah, ini di oven aku sekalian manggang semprot coklat ya, karena ada pesanan. Nah, setelah nastarnya dipanggang selama kurang lebih 45 menit, ini nastarnya udah mateng dan aku mau keluarkan dari oven dan biarkan nastarnya hingga benar-benar dingin. Sambil menunggu nastarnya dingin, aku mau siapkan olesannya. Di sini aku pakai 2 butir kuning telur. Ini aku pakai 2 butir dulu ya, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian disaring supaya kuning telurnya itu benar-benar lembut ya, tidak ada bagian putih telur yang ikut tercampur. Nah, setelah disaring seperti ini, aku mau tambahkan dengan minyak goreng atau butter yang udah dicairkan. Tapi di sini aku menggunakan minyak goreng sekitar setengah sendok teh aja, nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Kemudian tambahkan dengan 1 tetes pewarna kuning telur, lalu diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah seperti ini sudah bisa digunakan ya. Kalau nastarnya sudah benar-benar dingin, lalu olesi nastar di bagian atasnya menggunakan kuas yang halus ya teman-teman. Pastikan kuasnya halus, nggak kaku, supaya saat mengoles nastar, bagian nastarnya itu tidak tergores atau tergompal-gompal ya. Nah, ini aku mau lapisi atau olesi 1 kali oles dulu
semuanya sambil menunggu nastar yang sudah dioles itu kering. Nah, untuk olesan yang pertama ini sudah kering, kita lanjut olesi yang kedua kali ya teman-teman. Untuk olesan yang kedua kali ini nggak perlu terlalu tebal, asal menutup pori-pori bagian nastarnya itu aja, itu udah cukup ya. Nah, seperti ini. Dengan dua kali oles ini nastarnya itu akan lebih glowing nantinya ya teman-teman, dan menghindari retak juga. Nah, kalau semuanya sudah dioles dua kali pengolesan, hasilnya seperti ini. Pori-pori nastarnya itu tertutup ya teman-teman. Kemudian ini aku mau panggang untuk mematangkan bagian olesannya aja sekitar 15 menit menggunakan api atas ya teman-teman. Sebentar aja. Ini menggunakan suhu yang paling rendah. Kalau udah matang langsung aja keluarkan dari oven. Nah, karena di sini nastarnya agak berembun, jadi aku oles-oles menggunakan kuas bersih, jadi dia baru glowing ya. Pada saat keluar dari oven dia nggak akan glowing, tadi pada saat dioles dia akan glowing. Tuh, hasilnya seperti ini, cantik banget ya teman-teman. Ini wajib banget dicoba dan bisa untuk dijualan. Untuk satu resep ini menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram, lebih sedikit ya. Ini hasilnya lumer banget tuh, bagian bawahnya enggak terlalu gosong dan ini glowing banget ya teman-teman. Nah, kita lihat bagian dalamnya. Tuh, ini lumer banget dan ini enak dan wajib banget dicoba. Nah, sekian video dari aku. Buat teman-teman yang suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.